Assalamualaikum. Hello guys. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita ada di Jalan Raya Cikalong arah Gunung Hejo Darang dan Purwakarta. Sekilas tentang daerah Cikalong guys. Cikalong adalah salah satu desa di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Kondisi desa. Dari tahun ke tahun keadaan desa Cikalong mengalami perubahan dalam berbagai sektor. Baik itu dalam kepemimpinan potensi dari segi pertanian, kependudukan, mata pencaharian maupun infrastruktur. Pada tahun 2019 desa Cikalong dipimpin oleh kepala desa termuda di Kap. Bandung Barat dengan usia 25 tahun yaitu Agun Gumilar. Perubahan tersebut menandakan bahwa masyarakat desa Cikalong lebih berpikir maju untuk mendapatkan perubahan demi kemajuan untuk dirinya maupun untuk membangun wilayahnya. Ini pun menandakan adanya perhatian serius dari aparat pemerintah desa demi tercapainya perubahan yang sekarang dapat dirasakan. Demografi desa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk desa Cikalong mencapai 12.141 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.127 jiwa dan jumlah perempuan 6.014 jiwa. Jumlah kepala keluarga 6.250 dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.000 per kilometer. Ini tentunya dalam mengelola dan mengolah bukan persoalan mudah. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup supaya bisa terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai amanat undang-undang. Batas wilayah. Sebelah utara, Desa Puteran dan Desa Tenjo Laut. Sebelah selatan, Desa Mandala Mukti. Sebelah timur, Desa Ciptagumati. Sebelah barat, Desa Rende. Pleret adalah nama salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sejarah Pleret tidak lepas dari sejarah keramik dan perjuangannya. Wilayah Pleret, Cirata, Gandasoli dan Citalang termasuk kota atau desa yang tua di Kabupaten Purwakarta. Sejarah Pleret dan keramik sudah ada sejak zaman Neolitikum. Pada zaman tersebut, sudah ada penduduk yang berdatangan ke daerah Cirata menyusuri Sungai Citarum. Dari hasil penggalian di daerah Cirata ditemukan peninggalan dari batu, kapak persegi, alat untuk menumbuk dan alu dari batu, termasuk ditemukan belanga dan periuk dari tanah liat, juga ditemukan adanya panjunan anjun tempat membuat keramik. Asal-muasal nama Pleret mempunyai beragam versi, di antaranya nama tersebut berasal dari masa tanam paksa ketika pada waktu tersebut daerah ini menjadi tempat penanaman kopi yang hasilnya diangkut menggunakan pedati-pedati kecil yang ditarik oleh kerbau. Disebut Paleret. Pedati pengangkut kopi tersebut dibuat dari papan kayu baik roda maupun pedatinya, sehingga kuat sekali kalau melalui jalan berlumpur. Pengangkutan kopi tersebut menuju Cikawau Bandung, Jatiluhur yang selanjutnya diangkut menggunakan rakit ke Tanjung Priok menyusuri Sungai Citarum. Perkembangan kerajinan keramik Pleret. Keramik sebagai bentuk kerajinan sudah nampak pada zaman kolonial Belanda, mulai tahun 1795 yang pada saat itu di sekitar Citalang ada lio-lio tempat pembuatan genteng dan batu bata. Sejak itulah rumah-rumah rakyat yang semula beratap ijuk, sirap, daun kelapa atau alang-alang di sekitar Pleret dan di Kabupaten Karawang mulai diganti dengan atap genteng, bahkan di sekitar Anjun Panjunan sudah dimulai pembuatan gerabah tembikar. Mulai tahun 1935, produk gerabah yang digelasir di Pleret menjadi industri rumah tangga. Pada tahun tersebut, terdapat perusahaan Belanda yang membuka pabrik glasir bernama Hendrik de Boa di Warung Kondang, Pleret. Pada zaman kolonial Jepang,
Kerajinan keramik mengalami kemunduran akibat penduduknya harus bekerja sebagai romusha, utamanya di sekitar kaki Gunung Cupu dan Ciganea. Sedangkan pabrik Deboa dikuasai dan diganti namanya menjadi Tokikojo. Kendati demikian perusahaan tersebut tetap berjalan. Pada masa kemerdekaan, produksi gerabah dan keramik di Pleret nyaris terhenti sama sekali karena keterlibatan penduduk dalam gerakan perjuangan. Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 29 Desember tahun 1949, keadaan di Pleret berangsur baik, sehingga produksi gerabah dan keramik mulai bangkit kembali ditandai dengan Bung Hatta membuka resmi induk keramik yang gedungnya dekat Gonggo pada 1950. Pada masa itu mesin-mesin didatangkan dari Jerman lantas mencapai masa kejayaannya karena produktivitasnya relatif tinggi. Di samping itu induk keramik berjasa dalam membimbing industri rumah tangga hingga berkembang pesat. Saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran paradigma, tengah terjadi pembenahan dalam penerapan rekayasa desain, teknologi dan manajemen yang dilakukan secara koordinatif antara kelompok kerja klaster industri kerajinan keramik Pleret yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Departemen Perindustrian bekerja sama dengan UPTD Litbang Keramik Pleret. Sebagai instansi di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta didukung secara akademis oleh tim Hailing yang merupakan Satgas Kemitraan Perguruan Tinggi bagi masyarakat pengrajin dari FES Institut Teknologi Bandung. Kondisi terkini adalah tercatat sekitar 264 unit usaha yang mempekerjakan sekitar 3.000 orang dengan nilai produksi berkisar 8,5 miliar rupiah. Produksinya diekspor ke berbagai negara diantaranya, Jepang, Taiwan, Korea, Australia, New Zealand, Belanda, Kanada, Saudi Arabia, Amerika Serikat dan Amerika Latin, Inggris, Spanyol, Italia dan berbagai negara mancanegara lainnya. Mengenal Desa Bendul sebagai asal-usul lahirnya Sukatani di Purwakarta. JABARNEWS Purwakarta. Desa Sukatani yang berlokasi di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat merupakan salah satu desa yang cukup populer di Jawa Barat. Pada 2020 Desa Sukatani dihuni sekitar 4.270 penduduk. Konon asal mula nama Sukatani berasal dari Desa Bendul sebagai salah satu desa pertama pada pemerintahan Belanda yakni sekitar tahun 1911. Dahulu Desa Bendul dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Mandor Anwar. Lalu, tahun 1922 per 1953 tokoh setempat bernama Mama Basir berhasil mendirikan koperasi Desa Bendul. Dilansir dari desa.com, Desa Bendul dahulu berhasil mengatasi tekanan Belanda sehingga Desa Cinusa menjadi satu dengan Desa Bendul pada tahun 1926. Desa Bendul, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa tersebut. Pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1958 terjadilah perubahan nama menjadi Desa Sukatani yang sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten. Konon, nama Sukatani diambil karena masyarakat di desa ini mayoritas adalah petani terutama petani singkong sebagai bahan baku menghasilkan tape peyem bendul. Baca juga, berikut tarif royalti lagu yang harus dibayar tempat karaoke. Desa Sukatani pada tahun 1976 SD 1983 mengalami pemekaran wilayah untuk pertama kalinya,
yang dipimpin oleh Lurah Sahdi Sutisna yaitu Desa Sukajaya dan Sukamaju. Tidak hanya itu, Sukatani terus mengembangkan wilayahnya dengan lahirnya Desa Malangnengah serta dibaginya Desa Sukajaya menjadi Sukajaya dan Cijantung. Desa Sukamaju pun ikut dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Cilalawi, Cipicung dan Sukamaju. Baca juga, Kadisdik Jabar tindak lanjuti temuan Ombudsman. Demikianlah semua itu hasil pemekaran Desa Sukatani dari 1 desa menjadi 7 desa. Itulah satu kelebihan Lurah Sahdi pada saat itu. Namun, adapun pembangunan SMA 1 Sukatani dilakukan pada periode tahun 1986 SD 1984 yang dipimpin oleh Lurah Diat Sudiat serta peletak pondasi rencana pembangunan Pasar Anyar. Kini, Sukatani telah bertransformasi menjadi wilayah yang ramai di Purwakarta serta menjadi salah satu jalur lalu lintas yang sibuk dilalui oleh hasil pertambangan tanah dan batu andesit.